Halo semuanya, ini adalah video beli Bitcoin di Pucuk episode yang ke-38. Seperti biasa, hari ini kita akan nabung rutin lagi 10 juta dan juga kita akan update untuk porto nabung rutinnya. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang pengen gue bahas di video kali ini. Yang pertama, sorry banget ya, gue udah telat ya ke-skip 2 minggu. Karena memang di akhir tahun seperti biasa, banyak banget kerjaan yang harus gue kerjain. Jadi akhirnya hari ini, pertanggal 29 Desember, baru sempet shoot lagi. Banyak juga dari kalian yang nanya, Bang, apakah udah nggak dilanjutin? Bang, apakah udah di take profit? Apakah udah dijual semua Bitcoinnya? Jawabannya enggak, guys. Bitcoinnya masih di sini, masih ada, belum ada gue jual sedikit pun. Alright, sebelum kita update untuk porto lengkapnya dan juga nabung rutin seperti biasa, gue mau bahas sedikit tentang kondisi Bitcoin di saat ini. Seperti yang kalian tahu, waktu itu Bitcoin sempat rally dengan begitu cepat dari 70.000 sampai 107.000, even 108.000. Lalu 1-2 minggu terakhir, Bitcoin ini mulai terkoreksi dan kelihatannya cukup dalam ya kalau kita lihat. Sampai kemarin sempat nyentuh area sekitar 92-93. Kalau per video ini dibuat, harga Bitcoin lagi ada di area 95.000. Kalau kita lihat di chart, apalagi di time frame kecil, memang kelihatan turunnya ya cukup dalam. Tapi kalau kita bandingkan dengan kenaikan Bitcoin dari rally kemarin, apalagi kalau kita lihat di time frame besar, misalkan di weekly atau di monthly, di mana waktu itu Bitcoin masih di area 20 ribuan, 30 ribuan, akhirnya masuk ke 50 ribu, habis itu ke 70 ribu, dan sampai ke 100 ribu lebih. Penurunan atau koreksi ini menurut gue sangat-sangat wajar terjadi. Karena ini bukan tentang Bitcoin doang ya, tapi kalian bisa lihat juga aset kelas lain, misalkan seperti gold yang all time high, habis itu kita lihat di saham US atau saham Indonesia. Pokoknya aset apapun, ketika dia udah rally kenceng, apalagi udah sampai buat all time high baru terus, koreksi 10%, 20% itu sangatlah wajar. Kalian yang punya Bitcoin average 50 ribu, 40 ribu atau 70 ribu masih cuan aja kan sekarang walaupun turun ke 95. Yang jadi masalah kalau ada orang FOMO nih ya, beli di pucuk ya, misalkan di 108 atau 107 atau 106, dia all in semua apalagi pakai margin dan nyangkut. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kalian belinya di spot, kalian santai, kalian cicil, kalian nabung, kalian invest seperti biasa, average masih 70, 50 atau even 40 ribu, pasti masih santai-santai aja dan nggak ada masalah sama sekali. Dan nextnya sekarang kita akan bahas kira-kira worst case skenario-nya Bitcoin ini bisa koreksi atau turun lagi sampai berapa. Tapi sekali lagi ini cuma analisis, bisa aja salah dan jangan ditelan mentah-mentah. Ketika Bitcoin ada di 105, 106, even di 107, gue udah sering banget bilang ke kalian, dimana gue ubah sedikit strategi gue udah nggak seagresif ketika Bitcoin masih di bawah 70 ribu. Kalau pas waktu itu Bitcoin masih di 50, 60, even masih di 40, 30, tiap gue ada duit nih masuk ke rekening, tiap ada uang dingin, ada uang nganggur, langsung gue tembak. Pokoknya ada uang dingin langsung beli Bitcoin, ada uang dingin langsung beli Bitcoin. Gue nggak peduli harga lagi naik atau lagi turun, pokoknya ada duit dingin langsung gue beli. Tapi gue udah sering bilang ke kalian ketika Bitcoin masuk di area 100 ribu, yang jadi fokus gue adalah rebalancing untuk raise cash at least 20-25%. Karena kalau kalian yang tahu gua, ketika waktu itu harga Bitcoin di 30 ribu, 40 ribu, itu cash gua bener-bener tipis banget. Mungkin paling cuma ada 2-3% dari portfolio. Itu pun gua pakai untuk trading aja gitu. Tapi sekarang cash yang gua punya kurang lebih udah ada di 20-22%. Kenapa? Karena gua udah nggak seagresif itu. Gua masih cicil Bitcoin, gua masih beli Bitcoin, tapi gua jaga rasio cashnya tetap ada di sekitar 20-25%. Kenapa gua lakuin ini? Tujuannya apa? Pertama, kita berbicara margin of safety. Gua nggak jelasin lagi di sini, nanti bakal kepanjangan, kalian bisa cek sendiri di ChatGPT atau Google. Kedua, setiap kenaikan yang tinggi, biasanya ya, gue nggak bilang selalu, akan ada yang namanya flash dump. Nah, cash yang gue siapkan ini akan gue pakai ketika tiba-tiba ada flash dump. Misalkan nih ya, sekali lagi misalkan, tiba-tiba Bitcoin turun nih ke 80 ribu. Set, gue bisa tembak, gue bisa beli dengan average yang jauh lebih bagus daripada harga sekarang. Atau daripada harga pas 2 minggu lalu, pas di 105 atau 104. Lalu apa yang terjadi misalkan Bitcoinnya ternyata lanjut rally dan nggak ada flash dump sama sekali sampai tahun depan misalkan. Ya nggak masalah, barang gue juga ada cukup. Dan dalam investasi di aset kelas apapun, memang ada baiknya kalau kita punya cash at least 20-30%. Strategi kita nanti, gameplay kita untuk jaga-jaga segala macam itu akan jauh lebih konservatif. Kalau waktu itu pas cash gue cuma 2%, 3% tuh sih bener-bener super agresif. Dan gue juga nggak pernah saranin ke kalian. Kemarin gue ada beberapa antrian juga. By the way, ini bukan di porto transparan yang nabung rutin ini ya. Ini porto pribadi gue yang gue nggak share. Gue ada antri di 98, 97, 95 udah kena semua. Habis itu gue juga ada antrian di 93 dan 92 itu juga kena semua. Dan gue masih ada 3 antrian lagi sebenarnya yang belum kena. Ada di 89, ada di 85, dan juga ada di 81K. Kalau kalian tanya bakalan kesana atau enggak ya, sekali lagi gue nggak tahu gitu, gue siapa ya kan. Cuman gue jaga-jaga aja, makanya gue taruh antrian di area tersebut. Jadi ini sering gue namain worst case skenario lah. Kalau memang Bitcoin turun sampai 85, 84 atau even 80K ya, weeknya sampai 80K, ya itu worst case skenario. Ya kita prepare for the worst, kita persiapkan. Tapi kalau ditanya harapannya ya, gue tetap berharapnya ya langsung rally aja naik kan, biar altcoin yang lain yang gue pegang juga bisa ikut rally. Jadi let's see tahun depan gimana. Kalau gue pribadi, gue masih cukup bullish ya dengan Bitcoin dan keseluruhan market crypto. Tapi ada hal yang cukup penting untuk kalian yang mungkin
belum masuk sama sekali atau baru mau masuk nih sekarang. Mungkin gue coba posisikan diri gue sekarang ya. Kalau misalkan gue belum punya Bitcoin sama sekali, gue baru mau masuk nih. Yang pasti satu, gue nggak mungkin all in. Misalkan gue punya 1M nih ya, gue punya 1M, gue nggak mungkin langsung set 1M gue beli Bitcoin semuanya. Itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya konteksnya harga Bitcoin lagi di 30 atau di 25, mungkin nggak gue all in 1M? Ya, mungkin aja. Karena balik lagi kita berbicara margin of safety, risk and reward, dan lain sebagainya. Kalau misalkan gue udah belajar tentang Bitcoin, gue udah mulai ngerti, dan gue baru mau masuk sekarang, mungkin gue cuma akan masuk 30 sampai maksimal 50% dari uang atau aset yang gue punya. Misalkan gue punya 1M, mungkin gue bakal masuk 300 juta atau 400 juta atau maksimal di 500 juta. Karena kalau kita ngomongin upside, misalkan ya, kita ambil best case skenario deh. Di tahun depan misalkan Bitcoin bisa 250.000. Sekali lagi misalkan lo ya. Berarti ada potensial upside sekitar 150 sampai 170%, tergantung dari harga berapa. Kalau dari 100.000 deh biar gampang. Berarti potensial upside ke 250.000 sekitar 150%. Tapi harus kita perhatikan juga downside atau resikonya. Kalau masuk ke bear market atau misalkan worst case skenario peak-nya cuma di 120-130.000 dan turun ya 60%, misalnya 50% dari harga tersebut, itu resiko yang harus kita terima kalau kita masuk di harga sekarang. Sedangkan kalian bayangin, kalau kita masuk di harga 30.000, lalu Bitcoin sampai ke 120.000 aja, uang kita itu udah kali 4. Misalnya kita masuk 100 juta, itu udah jadi 400 juta. Dan kalau dari 120.000, anggap kita nggak take profit ya, kita nggak take profit sama sekali, kita cuma diemin. 120.000 dia turun ke 60.000, turun 50% nih. Tapi karena average kita di 30.000, kita tetap profit 100%. Even udah bear market nih, tapi masih profit. Tapi coba kalian bayangin yang masuk di 110, di 120. Harga Bitcoinnya sama-sama turun 50%, tapi approach-nya berbeda. That's why gue selalu bilang, beda ketika masuk di 20.000, 30.000, 40.000, sama masuk di atas 100.000. Makanya untuk sekarang, apalagi kalian yang cuma mau short term play, kalian nggak ada planning untuk hold sampai 2030, kalian cuma mau play jangka pendek untuk sampai tahun depan, saran gue harus didasari objektivitas, jangan cuma karena FOMO doang, jangan pakai uang panas, jangan all in, trade atau investlah dengan cara objektif dan realistis. Karena sekali lagi risk rewardnya ya jauh berbeda. Sekali lagi gue bukan bilang ke kalian telat ya untuk beli Bitcoin, tapi ada beberapa hal yang harus lebih kalian perhitungkan. Kalau kalian tanya ke gue, kondisinya gue nggak punya Bitcoin, balik lagi, mungkin yang gue akan masukin maksimal di 50%. Sisanya ya mungkin gue cari aset kelas lain, atau gue prefer stay cash dulu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin dari akhir Desember ini sampai awal Januari nanti, seharusnya sideways lebar aja di 90.000 sampai 100.000. Hopefully 90.000 ini bisa terjaga dan nggak breakdown ke bawah. Karena kalau 90.000 ini sampai jebol, maka akan ada potensi worst case scenario yang kita bahas tadi. Bitcoin bisa ke 85, 84, even weeknya mungkin bisa sampai ke 80.000. Nanti kalian bisa juga share tesis dan analisa kalian, kira-kira harga Bitcoin gimana? Nanti boleh komen di bawah. Alright, gue udah kebanyakan bacot. Sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutin kita, dan kita akan belanja Bitcoin lagi hari ini. Oke, gue udah sampai screen record. Kalian bisa sama-sama lihat di layar. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya saat ini sebelum belanja. Kita punya 0,35 sekian Bitcoin. Kalau rupiahnya per hari ini, per 29 Desember, ada di 542 juta. Kita akan langsung ke bagian perdagangan. Ini kita lihat dulu histori kita beli Bitcoin. Nah, ini kelihatan nih ya, pas lagi rally pun kita tetap beli. Dan hari ini kita akan beli lagi 10 juta seperti biasa. Kita pakai order pasar aja biar cepat. Masukin 10 juta. Kalau udah, klik beli BTC. Udah berhasil, kita cek di riwayat pemesanan. Alright, udah berhasil. Kita beli di harga 1.555 juta sekian. Total Bitcoin yang kita dapetin ada di 0,00643 Bitcoin. Total belinya 10 juta. Dapatnya sedikit ya guys. Berasa kan waktu itu pas beli di bawah 1 miliar, setiap beli kita dapatnya 0,01, 0,01 sekian. Sekarang belinya sama 10 juta, cuma dapatnya 0,006 sekian. Apalagi nanti kalau misalkan Bitcoin udah 3 miliar, udah 5 miliar, atau udah 10 miliar, udah beli 10 juta sih udah bener-bener nggak berasa. Makanya hopefully kita bisa nabung sebanyak-banyaknya sebelum Bitcoin lanjut naik lagi. Kita balik ke bagian wallet, dan kita bisa lihat sekarang kita punya 0,358 sekian Bitcoin, atau rupiahnya senilai 552 jutaan. Lumayan ya, berarti floating profit sekitar 100 jutaan. Sesuai yang gue bilang ke kalian dari episode pertama series ini dibuat, gue akan tetap nabung rutin. Gue nggak peduli mau lagi naik ataupun lagi turun. Jadi doain aja gue bisa konsisten terus nabung dan juga upload supaya bisa share perjalanan nabung rutin gue di Bitcoin ke kalian semua. Harapannya 2 tahun, 3 tahun, even 5 tahun ke depan, series ini bisa jadi manfaat dan sumber edukasi untuk banyak orang. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan sampai ketemu di episode nabung Bitcoin selanjutnya. Salam beli Bitcoin di Pucuk. Oh ya, buat kalian yang masih nonton sampai sini, kalau kalian mau join grup trading bareng, gratis, nggak berbayar, kalian bisa cek linknya di deskripsi, gue udah taruh, kalian bisa join. Dan kalau kalian tanya nabung Bitcoinnya pakai apa, gue pakai toko kripto, linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Kalau kalian daftar via link tersebut, kalian bisa dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Kalau kalian tanya kenapa pakai toko kripto, karena exchange lokal yang sudah teregulasi oleh Bapepti. Jadi mau deposit, mau withdraw itu jauh lebih gampang, dan kita juga nggak worry karena sudah teregulasi. Sampai ketemu di next episode, bye-bye.